Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana, kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru, yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu. Undangan tidak lama, Masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali. Nambah susah. Cek, silakan cek. Datang, tapi persiapan Anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram. Undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk Anda. Tidak memberikan kebutuhan untuk Anda. Salah belum tentu termaafkan. Dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda, yang memaafkan kesalahan Anda, yang mengampuni dosa Anda, yang memberikan segala kebutuhan Anda, yang menyembuhkan penyakit Anda, yang memberikan ketenangan dalam jiwa Anda, yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah Anda. Kenapa persiapan Anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Teruskan. 1. Apa itu akhlak? Bismillah. Akhlak secara singkat adalah kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau latihan ibadah ini jadi baik dan semangatnya meningkat, maka akhlak yang muncul dalam jiwa itu seperti otomatis nantinya. Nanti saya berikan contoh. Baik, saya teruskan dulu. Jadi akhlak, definisi atau pengertiannya adalah kemuliaan atau sikap baik yang lahir dari proses ibadah. Pengertian ini penting saya batasi untuk membedakan akhlak dengan adab. Kalau adab, itu kemuliaan, sikap baik yang lahir dari proses pendidikan atau pengajaran. Diajarkan bisa punya adab. Orang punya adab belum tentu punya akhlak. Tapi orang punya akhlak pasti punya adab. Tolong catat baik-baik ya. Orang yang belajar akan dapat adab. Tapi kalau tidak ibadah, tidak mungkin dapat akhlak. Contoh, maaf, jangankan orang beriman, yang tidak beriman pun berpeluang punya adab. Di Amerika bisa beradab, di Jepang bisa beradab, bahkan mungkin lebih beradab dibandingkan beberapa tempat yang di situ banyak muslimnya. Disiplin bagian dari adab, kerja keras bagian dari adab, kejujuran bagian dari adab. Silahkan cek, antum ke Jepang begitu disiplin. Naik kereta, datang lebih cepat 20 detik. Harusnya bahagia. Perusahaannya minta maaf. Maaf Pak, kami datang kecepatan katanya, 20 detik. Padahal antum dari Bandung ke Jakarta. Targetnya jam 7. Ternyata jam 7 nyampe kurang 20 detik. Antum bahagia, alhamdulillah, tiba lebih cepat. Jepang tidak, minta maaf. Kok bisa lebih cepat? Harusnya pas. Jujur, jangan ditanya. Maaf, dedikasi jangan dipersoalkan. Disiplin nomor 1. Tapi yang mabuk jangan juga ditanya. Banyak. Pornografi nyebar. Porno aksi ada. Dan hebatnya tingkat bunuh dirinya jangan dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, 1 tahun itu bisa 30.000 orang. 1 hari artinya 100 orang bisa bunuh diri. Perhatikan, adab tidak bisa menampilkan akhlak. Mabuk masih.
Zina masih ada. Bunuh diri, iya. Bahkan saya pernah kisahkan ini beberapa kali. Kami pernah diajak lewat satu tempat yang di tempat itu, ya setiap hari itu hampir 5 orang ditemukan. 5 nyawa kehilangan di situ. Setiap hari. Ya. Saya pernah dibawa ke Gunma. Kata teman kami, Ustaz, ini masih mendingan. Ada tempat lagi, tapi di luar Jepang. Di tempat itu, wah, Allahu Akbar. Bunuh dirinya nggak teratur. Orang Bandung bilang pabalatak. Betul, ya, pabalatak.com. Jadi, mohon maaf, ingin bunuh diri di mana saja. Ini pengen lakukan, ini pengen lakukan. Sampai Pemdanya, konselnya, bikin lokalisasi bunuh diri. Betul. Jamnya diatur. Betul. Jam 9 sampai jam 12. Antum datang jam 8 kepagian, datang jam 1 besok lagi. Lokalisasi. Ya. Ini betul, kawan kami sendiri yang cerita. Saya tidak mengarang situasi. Jadi dia cerita pernah satu ketika begitu akan ada bunuh diri, bertemu dengan seorang muslim di situ. Ya, terus dia bertanya, mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? 10 katanya. Masyuk 10. Baik. Jam 10. Tayyib. Apa yang terjadi? Kata dia, ini masih belum waktunya. Ikut saya dulu. Takut terlambat. Masya Allah. Luar biasa lah. Baik. Saya akan ganti kalau terlambat kerugiannya. Baik, kata orang ini. Perhatikan. Nyawa bisa ditukar tuh dengan materi. Orang kalau sudah demikian, itu kadang-kadang nggak mikir. 2000 menghilangkan nyawa. Sekian menghilangkan nyawa. Allahu Akbar. Mau ditukar. Diajak kemana? Masjid. Begitu ke masjid, Masya Allah. Itu fitrahnya sampai sekarang. Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami jadikan, tetapkan masjid, Ka'bah dan area sekitarannya. Masjid sebagai pusat ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan, tenang. Ada jaminan di Quran, masjid itu tempat yang menenangkan. Ka'bah puncaknya. Di Anda segelisah apapun di depan Ka'bah, bisa tenang. Bahkan tiba-tiba menangis. Apalagi kemudian Anda menyebar ke masjid. Gak percaya silahkan. Di rumah, masuk rumah, suasana gak enak. Lihat istri, makin gak enak. Misal gitu kan. Wah, beda ketika Anda ke masjid. Begitu melangkah ke masjid, suasananya lain. Gak percaya silahkan. Masjid itu begitu masuk, auranya lain. Tenang. Salat 2 rakaat. Duduk di bawah naungan AC. Plak, tidur. Saking tenangnya. Orang tadi diajak ke masjid. Jangankan orang beriman. Yang belum punya iman, ikutan kena bagiannya. Diajak di bagian luar dia. Dengar taklim teman-teman. Apa yang terjadi? Ngantuk, tidur. Begitu tidur terlihat begitu enak tidurnya. Nggak tega membangunkan. Bangun jam 2. Begitu bangun, yang muslim mengatakan, maafkan saya lihat Anda itu begitu nikmat tidurnya. Anda terlambat dibunuh dirinya. Lambat. Berapa ganti yang harus saya berikan? Kata orang tadi, jangan diganti. Saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya ingin bunuh diri karena 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Entah kenapa di tempat ini bisa tidur. Taib. Maka dijelaskan tentang nilai-nilai Islam, kemuliaan Islam plus dengan tempatnya. Seketika mengucapkan syahadat. Kisahnya viral, kemudian Pemda setempat akhirnya dapat informasi itu, memiliki ide. Sampai kemudian di tempat bunuh diri itu di sampingnya dibikinkan tempat konsultasi. Orang muslim tadi yang kemudian punya tempat di situ. Kalau mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Luar biasa. Tenang. Coba lihat. Dari nilai kebaikan, dari senyuman, dari kenyamanan, akhlak, adab, belum tentu melahirkan akhlak. Gelisah, bunuh diri. Akhlak, tidak. Bukan hanya menjadikan orang jujur, tapi kejujuran itu membawa ketenangan dalam jiwa. Di sana jujur iya, tapi gelisah bunuh diri. Di sini jujur iya, iya jujur dan tenang juga. Sabar iya, tenang juga. Di sana kebanjiran, memang semuanya bagus, top, sempurna, excellent. Begitu banjir, resap. Aspalnya meresapkan air ke bawah. Selesai. Diselesaikan dalam suasana yang cepat. Tidak punya sabar. Selesai. Kita kebanjiran. Anak-anak berenang. Biasa aja. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Solusi dicari. Tapi tidak gelisah. Masya Allah. Saya banjir kemarin tuh. Wah, luar biasa. Anak-anak tuh. Ya, banjir, berenang. Nah, teman-teman sekalian. Jadi orang-orang dulu itu bukan cuma menghadirkan peradaban. Peradaban Islam. Perhatikan ya, setiap non-muslim yang tidak beriman punya peradaban melekat dengan tempatnya. Romawi punya peradaban disebut peradaban Romawi. Tidak pernah disebutkan keyakinannya.
Yunani punya peradaban disebut peradaban Yunani. Antum ke Turki, masuk ke Efesus. Ke sana ada peradaban Yunani. Dikalahkan oleh Romawi. Romawi bikin lagi. Diganti patung-patung atasnya dengan patung Romawi. Dibentangkan di sepanjang perjalanan Mediterania. Sampai ke Italia. Nyebrang ke Tripoli. Sampai Subrata. Hancur semuanya. Tidak tersisa kebaikan-kebaikan. Disebutkan peradaban Romawi. Cuman puing-puingnya saja. Masuk Islam. Turun di pusat jahiliyah. Datang kemudian di Arab dengan segala keburukan nilai-nilai akhlaknya. Turun Al-Quran, dijelaskan lewat sunnah, ditampilkan kemuliaan akhlak. Apa yang terjadi? Maaf, secara singkat, berubah drastis jadi baik, muncul peradaban. Dan sampai saat ini tidak pernah disebut peradaban Arab. Silahkan cek. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Andalusia. Dibawa ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam. Apa yang membuat peradaban itu? Akhlaknya. Begitu muncul adabnya, akhlaknya sudah otomatis hadir dalam kepribadiannya. Bagaimana cara melatihnya? Kita masuk bagian yang kedua. Di teman-teman sekalian, orang dulu itu karena sudah punya akhlak, maka adab jangan ditanya. Jangan ditanya. Makanya saking pentingnya akhlak ini, nanti kita akan lihat di ujung. Sampai disandingkan dengan nilai-nilai akidah. Saya teruskan dulu ya, nanti saya berikan contoh-contoh terbaiknya. Yuk. Ingat ya, kita baru bahas akhlaknya, salafus solehnya belum. Ini ya. Mari kita lihat, karena akhlak ini lahir dari proses latihan ibadah, maka tidak ada cara yang lain kecuali akhlak bisa dilahirkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berikan contoh kepada Anda. Salat hasilnya akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat hasilnya akhlak. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Sedekah itu bagian dari akhlak. Dari mana taunya? Disebutkan di Quran surah ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Diberikan pada siapa? Yang berhak menerima. Siapa yang menerimanya? 8 golongan untuk zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika diberikan itu ada yang bernilai infak. Infak Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Perhatikan 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Baik itu zakat, baik itu infak. Bagaimana memberikannya? Dengan akhlak. Tujuannya akhlak. Memberikan akhlak, lahir akhlak. Apa dalilnya? Quran surah kedua 263. Paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata terbaik itu bagus ketika disampaikan minta maaf dengan kata yang baik dibandingkan memberi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Akhlak. Kata Quran, berikan dengan cara yang baik, kasih yang terbaik. Bahkan tidak bisa memberi pun anugerahkan kata-kata yang terbaik. Akhlak. Apa tujuannya? Dengan itu bisa berbagi dalam kebaikan. Tidak loba dengan urusan dunia. Kita menggenggam urusan akhirat. Berbagi yang lain mendapatkan. Akhlak kepada Allah ada. Akhlak pada manusia ada. Quran surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Zakat muaranya akhlak. Apa diantaranya? Akhlak supaya tidak loba dalam urusan dunia. Dan bisa berbagi dengan orang lain. Puasa jelas akhlak. Muaranya takwa. Di antara bagian dari takwa itu akhlak. Quran surah kedua ayat 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, kalian puasa supaya bertakwa. Bagian dari takwa akhlak. Karena itu ketika dibuka oleh Imam Al-Bukhari di Kitabus Siyam, kitab tentang puasa, di bagian yang pertama, hadis nomor 1 paling kanan sebelah bawah, ketika disebutkan orang puasa, akhlaknya muncul. Wa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Kalau ada orang puasa, ada yang menghardiknya, ada yang memprovokasi dia, ada yang mencelaknya, katakan pada dirinya, enggak usah balas, kamu sedang puasa. Di orang puasa itu merespon keburukan dengan kebaikan, akhlak. Dicela tidak balas. Dihardik dia memaafkan, akhlak. Di kalau orang puasa itu makin baik hubungannya dengan manusia. Salah kalau kita puasa, meningkat ibadahnya, tapi buruk hubungan dengan makhluk. Bukankah saat puasa Anda saling berbagi? Akhlak. Bukankah saat puasa Anda saling mengerti? Anda tidak berdusta, tidak mau bohong. Ditanya bahkan Anda menghentikan kebohongan. Hebat saat puasa, akhlak. Udah jam 5 ditanya.
Kemana kemarin ayo? Masya Allah. Mau bohong? Gak mau, takut batal puasa. Nanti deh saya jawab habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Habis maghrib tuh. Akhlak. Latihan. Wah, dicela habis-habisan. Udah jam 5 sore tuh. 1 jam lagi mau buka. Wah, tidak balas. Kenapa nggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib lupa. Coba Anda bayangkan. Haji, umrah, akhlak. Akhlak. Quran surah kedua ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik untuk haji dan umrah itu takwa. Ketika menyebutkan takwa, bekalnya akhlak. Kata Quran, hei yang haji, jangan berkata-kata kotor. Hei yang haji, jangan saling berdebat. Hei yang haji, jangan melakukan perbuatan menyimpang. Bukankah larangan jangan bagian dari akhlak? Kalau Quran katakan jangan berkata kotor, artinya dalam situasi haji akan ada peristiwa-peristiwa yang memancing kita untuk berkata-kata yang kotor. Subhanallah, walhamdulillah, juntrung ke depan. Fala rafatha. Subhanallah. Masya Allah, muncul. Tapi dilatih kita. Makanya begitu pulang, yang kotornya hilang, yang baiknya muncul. Kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada dirinya, maka berubah katanya dari birrun jadi mabrurun. Makanya haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya. Makbul diterima. Mabrur itu artinya haji yang dengan haji itu dia dilatih untuk merubah perilaku yang buruknya sehingga melekat padanya sifat-sifat kebaikan. Baik. Berangkat kata-katanya kotor, pulang jadi lembut. Berangkat banyak marahnya, pulang banyak sabarnya. Berangkat banyak keluh kesahnya, pulang jadi pemberi nasihat. Masya Allah. Makanya ketika pulang, kadang-kadang orang Arab menyebutkan kalimat haji untuk mengingatkan. Begitu sampai bandara, kopernya terlambat sedikit. Mana koper saya? Kata orang Arab, ya haj. Haj itu maksudnya bukan memanggil dengan gelar Pak Haji, bukan. Maksudnya mengingatkan, Pak, Bapak sudah haji. Sudah mendapat jaminan surga kebaikan. Jangan ditukar surga dengan kata-kata kotor lagi. Itu maksudnya. Di antum kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Ya. Mas Doni. Mas Haji Doni. Ya. Masya Allah. Haji Doni baru nengok dia. Bukan gelar, karena ibadah itu tidak menghasilkan gelar. Siapa nama Bapak? Saya SHI Adi. Saya apa Pak? Sholat haji infak. Biasa. Saya belum pernah dengar Bapak sholat sandi. Ya, Bapak infak dedi, nggak ada. Jadi antum jangan terlalu senang dulu kalau dipanggil haji. Haji itu pengingat. Bu haji. Bu, ibu sudah haji ya. Jangan tukar surganya dengan hal-hal yang kotor lagi. Itu akhlak. Makanya kadang-kadang saya sering ingatkan. Ini kadang-kadang mau berangkat aja udah hilang tuh amalannya. Oh, kumpulkan orang. Tidak dilarang mengumpulkan orang. Tidak dilarang. Antum ingin minta doa boleh. Minta maaf silahkan supaya baik. Tapi hati-hati dengan riak juga. Kumpulkan sekomplek. Pak Ibu sekalian, terima kasih berkumpul di sini. Kami akan berangkat haji. Mohon maafkan kami. Kami banyak salahnya. Doakan. Ini haji pertama kami dalam kehidupan. Barangkali di komplek ini juga kami yang pertama haji. Ya. Yang lain belum haji. Ya. Pak RW belum haji. Ya Pak RT belum haji. Kami doakan di Arafah yang makbul itu. Supaya sekomplek bisa haji. Habis. Nah. Ya, jadi ketika Anda diminta ibadah, tujuan paripurnanya itu akhlak. Akhlak. Jadi kalau sekarang kita ingin meningkatkan akhlak, maka kita harus punya cara untuk meningkatkan ibadah dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya, silakan cek. Betapa banyak orang sholat tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat, tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi Pak. Karena nggak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini hilang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak? Tidak ada cara lain, kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepadaku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW? Karena nabilah yang disebut oleh Al-Quran surah ke-68 Al-Qalam ayat yang keempat sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah SAW dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sekarang kita akan mulai. Bagaimana ibadah yang baik menghasilkan akhlak. 1. Saya turunkan ayatnya dulu. Dari segi persiapan Quran surah saya ambil contoh salat dulu. 2 ayat 45 sampai 46. Kemudian kita tunjukkan dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Saya hapus dulu yang bawah. Ini kedatangan saya kedua ke sini ya, dan saya masih menghapus, alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan hidayah pada teman-teman supaya bisa juga berbuat kebaikan. Saya dekatkan sini ya. 1, 2, ketiga ada kesungguhan. Quran surah ketiga ayat 142. Taib. Ini dulu saja. Saya ambil salat, kesungguhan ini saya turunkan lagi. Kesungguhan dalam merencanakan jenis salatnya. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau mau tambah sunnahnya, ambil di Quran saja. Quran surah 17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kesungguhan dalam mengetahui waktunya, menunjukkan iman. Quran surah keempat ayat 103. Setelah diketahui waktunya, dijaga dan diamalkan. Bukan cuma informasi saja. Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Ya. Contoh. Kita aplikasikan dulu ya. Bismillah. Baru setengah 9. Jam 11 kita masih ada waktu. Ambil contoh ibadah salat dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya masalah, termasuk masalah ketika menulis kemudian dihapus, dan menghapus pada hal yang tidak dimintakan untuk dihapus. Semoga Allah mengampuni dosa para penghapus. Baik. Alhamdulillah. Ya. Dan selalu asikin gitu masalah. Baik, alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lahu. Ayo, teruskan. Assalamualaikum. Ya. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh. Karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah. Sebut Allah. Dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Mau ke sini macet, masalah. Anda mengeluh tidak menyelesaikan macet. Macet, emang. Betul. Anda bikin status, TSM macet. Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu wassalah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud ruku kita bisa minta dari persoalan-persoalan kita.
Dalilnya Quran surah 48 ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri kita bisa bermohon, memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang sholat akan mendapati keringanan dalam sholatnya? Ringan itu maksudnya enak sholatnya, nyaman, tenang? Tidak. Kata Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya. Al-Quran menyandingkan sabar dengan sholat. Sabar dengan sholat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya. Wa innaha, ha menggunakan mu'annas. Sabar mudzakkar. Mudzakkar, hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu, kesabar. Tapi ketika wa innaha itu ke sholat. Menyandingkan sabar dengan sholat. Lalu kemudian mengatakan sholat itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum, sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah. Dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya. Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama, kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup, akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama, jangan dikira ustadz gak punya masalah. Masalah ustadz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum ustadz pikirin juga. Ada. Ini gak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya tanya antum. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Oh? Saya ulang. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang bilang ingin, katakan ingin. Sudah, nggak usah ada pengajian. Selesai. Sudah. Kenapa antum mengeluh? Jelas ya? Nah, solusinya masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir. Ya, mulai gelisah. Ini Ustaz sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan, lapar. Wa naqsi minal amwal, mau beli tapi uang gak ada, habis. Mau minjem gak enak, mau minta juga sulit. Wat thamarat, ya maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat, hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Thamarat di situ jangan diartikan dengan buah, diterjemahkan diartikan dengan buah-buahan di terjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah, tukang boneka gak punya ujian. Tukang jus gak ada ujian. Di situ itu kata kiasan, majaz, pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih, dirawat, tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang, hati kerja keras antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum, dia di buku nikah. Antum kalah cepat. Sabar. Tuh. Silakan cek. Kesabaran ini terbawa. Lahir sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh. Begitu akan memberikan asinya, anaknya menangis. Sabar ya nak. Kecil sudah disuruh sabar. Cek. Tuh. Mama kapan ke Bandung lagi? Sabar ya nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar pak. Batuk. Tuh, batuk. Sabar. Di rumah tangga dapat. Bos marah-marah, sabar. Kenapa proyek belum jalan? Sabar. Dan hebatnya, jangankan dalam hal yang baik. Yang tidak baik pun kadang-kadang kata sabar muncul. Mau nyuri motor, 2 orang. Satu pimpinannya, yang 2 anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh. Bos, susah bos. Sabar, terusin. Sabar. Itu biasa. Tuh, lihat. Ada terus.
Jadi memang kuncinya cuma ini, dalam yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Kuncinya ini, sabar mengatasi masalah. Artinya apa? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Masalah berbanding lurus dengan kesabaran. Saking beratnya sabar, dibawa seumur hidup. Jadi tidak ada batas dalam sabar, sepanjang kita hidup. Orang yang tidak ingin sabar, itu artinya dia cepat ingin mengakhiri kehidupan. Mama, hilang batas kesabaran papa ya. Papa mau meninggal. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, salat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Lebih berat. Sabar itu bisa membuat kita masih bisa fokus. Ingat. Tapi salat lebih sulit daripada sabar. Karena kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666. Bahkan salat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan, bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek. Sabar masih ingat, fokus. Salat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum salat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tuh sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah teman-teman sekalian, beratnya salat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan salat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus, tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? Satu. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Satu. Khusyuk itu bisa dilatih dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Ingat, kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu artinya akan, sedang, atau nanti. Jadi kalau kita artikan ini, orang salat yang salatnya bagus, yang melatih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra-salat. Sebelum salat, dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sadar, saya salat akan menghadap Allah. Ya. Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak apa-apa. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana. Kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu, undangan tidak lama, Masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali, nambah susah. Cek, silakan cek, datang. Tapi persiapan Anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram. Undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk Anda. Tidak memberikan kebutuhan untuk Anda. Salah belum tentu termaafkan. Dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan Anda. Yang memaafkan kesalahan Anda. Yang mengampuni dosa Anda. Yang memberikan segala kebutuhan Anda. Yang menyembuhkan penyakit Anda. Yang memberikan ketenangan dalam jiwa Anda. Yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah Anda. Kenapa persiapan Anda begitu berbeda?
Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh salat? Karena semua nabi dan rasul sampai ke Nabi Muhammad SAW salat. Salat. Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan silahkan cek di pertengahan. Nabi Ismail bahkan salat sebelumnya. Quran surah 19 ayat 55. Paling kiri di pertengahan. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat yang ke-14 ya. Nabi salat. Nabi salat. Zakaria salat alaihi salam. Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Salat. Nabi Muhammad salat sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita. Turunnya Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Teman-teman sekalian, fokus. Tapi Anda mesti tahu bagaimana cara mereka salat sampai melahirkan hasil yang maksimal itu. Satu, setiap ada panggilan dari masjid. Nggak ada panggilan dari masjid yang muncul kecuali adzan. Silahkan. Pengumuman itu bukan panggilan, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa ada warga kita meninggal dunia. Informasi. Tapi panggilan cuma satu. Bahasanya nida. Jumat kemarin panggilannya nida. Quran surah ke-62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas. Dari masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah. Adzan 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Panggilan. Dan hebatnya ketika adzan, kenapa kalimatnya menggunakan kata adzan? Apa artinya adzan? Kalau tidak tahu, katakan. Gampang. Baik. Apa artinya adzan? Adzan. Ada yang mengatakan seakar dengan kata udhun. Bukan cuma panggilan. Udhun artinya telinga. Jamaknya adzan. Kenapa disebut dengan adzan? Karena panggilan ini akan selalu sampai pada orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Terdengar. Dan hebatnya, ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan hanya lafaz adzan yang tidak berhenti di muka bumi dalam 24 jam. Mesir adzan, selesai Mesir adzan, Libya adzan, selesai Libya Tunisia adzan, Tunisia selesai adzan, Maroko adzan, Maroko selesai Aljazair adzan, nyebrang sedikit ke Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Silahkan cek Bandung sekitarannya. Ini adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan. 24 jam berputar. Diingatkan kita, ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Silahkan cek antum. Dari sekian sholat yang pernah antum tunaikan, berapa pakaian terbaik yang pernah antum siapkan? Kita mesti malu teman-teman, cek besok ya, cek besok. Maaf ya, ini keyakinan kita dalam Islam. Dan ini istilahnya istilah lembut. Dia jangan marah kalau disebut dengan istilah ini. Misal, musyrik. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Cek besok tuh. Mau musyrik, ada yang pakai jas. Ya, perempuannya pakai kebaya. Anaknya dikepang 2, bawa manisan. Keluar. Hayut dalam penuh kebahagiaan. Antum, sudah ada iman dalam jiwa antum. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaian seadanya? Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Masya Allah, pakai pakaian olahraga. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Luar biasa. Nggak nyambung antum. Nggak nyambung teman-teman. Ya coba antum, kita bersikap adil lah. Kenapa kita tidak berakhlak terhadap Allah? Sementara Anda menuntut kebaikan-kebaikan dari ibadah Anda. Itu poin pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Begitu Anda kemudian menyiapkan pakaian terbaik, sempurnakan wudhu, Quran surah 5 ayat yang ke-6. Antum ke undangan, mandi dulu. Kepada Allah minimal perbaiki diri dulu, bersihkan. Kenapa itu semua dikerjakan? Teruskan ayatnya. Dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Perhatikan baik-baik. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kenapa dia mesti menggunakan pakaian terbaik? Kemudian wudhu dulu, bahkan ada yang mandi dulu. Kalau ingin khusyuk, rasakan. Mungkin saat itulah kemudian menjadi salat terakhir dalam kehidupan Anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un. Apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar kaitannya dengan raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, kenapa antum kenakan pakaian terbaik? Wudu dengan baik. Kalau antum ingin khusyuk kata Allah, coba rasakan, barangkali itu sholat terakhir antum.
Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, sholat, taubat. Bukankah saat wudhu kita taubat dulu? Silahkan cek. Antum kalau selesai wudhu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Coba. Kadang-kadang antum renungkan tuh. Dibaca tiap hari, coba paham gak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Anda baru wudhu, kok doanya doa tobat? Ternyata saat wudhu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudhu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudhu antum sambil tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudhu, cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudhunya benar, bukan cuma kumur-kumur, keluarkan kotoran fisik, tidak. Dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi nggak ada orang wudhu begitu menyesal. Nyesal, saya pernah cela orang, saya pernah hujat orang, saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan Anda bertobat. Makanya orang wudhu lisannya pasti baik. Tangannya pasti baik. Silahkan cek, kakinya pasti baik. Telinganya baik, wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudhu sebelum sholat kita tobat? Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita. Dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita. Dosa kita sudah selesai. Dan sujud dalam keadaan yang sangat indah. Begitu sujud, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indah. Antum ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti tahajud ya malam insya Allah. Itu pun kalau meninggal. Betul. Kalau tidak, nggak bisa. Karena kita nggak bisa milih, Pak. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa. Bisa. Ustaz nggak adil itu, salah. Bisa, saya duluan setelah antum. Bisa. Semua bisa terjadi. Bisa. Jadi poinnya teman-teman sekalian, coba kita usahakan tuh. Rasakan ini akan akhlak terhadap Allah. Siapkan pakaian terbaik. Rasakan barangkali ini sujud bagian terakhir. Nikmat. Makanya perhatikan sahabat Abu Bakar. Begitu bertakbir saja. Kemudian memahami apa yang diungkapkannya. Dia takbir. Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Mengatakan Allah yang maha besar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Fikirannya menerjemahkan Allah maha besar. Hatinya meresapi ya Rabb. Saya mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Tapi kadang saya merasakan kebesaran dalam diri saya. Sombong dengan orang lain. Angkuh dengan teman. Merasa yang paling hebat dalam kalangan. Bersikap tidak bijak pada teman-teman. Merasa yang paling unggul dari sesamanya. Sementara tiap hari saya mengatakan Allahu Akbar. Bergetar tangannya begini. Setelah selesai sebagian sahabat bertanya, kenapa Anda sampai bergetar begitu? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar membawa secercah keakbaran, kebesaran dalam takbir saya. Mertua Nabi, pejuang bersama Nabi, hidupnya menemani Nabi, dipilih hijrah ke Madinah bersama Nabi, wafatnya di samping Nabi, surganya sesurga dengan Nabi. Begitu takbir Allahu Akbar, merasa dipersaksikan oleh Allah, takut wafat di hadapan Allah, bergetar tangannya karena takut membawa kesombongan dalam dirinya. Bergetar. Antum sahabat bukan, mertua Nabi bukan, hidup tidak bersama Nabi, dikuburkan mau maksa sampai kiamat kurang 2 hari gak akan pernah di samping Nabi. Teman-teman, di surga bahkan belum jelas surga yang mana. Coba cek sejauh mana kemudian usaha kita untuk khusyuk. Walaupun kadang-kadang mirip dengan Abu Bakar, sholat di luar subuh-subuh. Mutar juga. Sudah, ya. Nah, saya mau tutup pelan-pelan, saya mau akhiri. Kalau sudah tahu caranya begini sholat, siapkan pakaian terbaik, kemudian siapkan bagikan sholat yang terakhir, baru antum keluarkan jenis-jenis sholatnya plus waktunya. Ya, ini lihat. Waktu sholat bagian dari tanda iman. Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu paling singkatnya. Jadi kalau antum belum hafal waktu sholat, belum tahu, berarti ada iman kita yang harus ditingkatkan kepada Allah. Ayo besok subuh jam berapa?
Gak usah lihat ke atas, sini. Asar jam berapa? Isya jam berapa? Alhamdulillah. Iman kita dipertaruhkan di situ, nilai kita. Jadi nanti kalau sudah semakin kita semangat sholat, hafal kemudian waktunya, bersiap-siap menunaikannya, akan lahir kenikmatan itu. Apa diantara kenikmatannya? Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sunnah sudah gelisah. Semua yang sunnah, antum kejar-kejar. Itu kenikmatannya. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apa dampaknya? Lahirlah kemudian akhlak dengan makhluk. Contoh, maaf, sholat dibuka dengan kalimat iman. Maka kalau sholatnya sudah bagus, artinya imannya menguat. Kalau iman sudah kuat, akhlaknya juga akan kuat. Karena itu semua perilaku orang beriman, semua tubuhnya dibuka dengan kalimat iman. Contoh, maaf, hubungan dengan Allah sudah bagus dilatih lewat sholat. Maka dia akan memastikan semua tindakannya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hasil latihan dari sholatnya. Sudah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bicara yang tidak disukai oleh Allah. Dia tidak akan menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Sampai dia tidak akan melangkah pada apa yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat salat dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Waktunya dibuka dengan iman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iman. Ketika jadi akhlak, imannya disebutkan duluan, baru tubuhnya. Mata, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang salat, maka matanya tidak akan dipaksa melihat maksiat. Mustahil. Perempuan begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, matanya pun palingkan dari yang tidak baik. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan ridha mata Anda diarahkan pada yang Allah tidak sukai. Maka Allah bimbing mata Anda melihat yang baik-baik saja. Mulai berpindah. Pak, televisi sudah nggak bagus, Pak. Ganti channel. Bisa berubah. Bisa berubah. Begitu jalan, tadinya semua dilihat, sekarang tidak. Papa, hati-hati, itu nggak boleh dilihat. Oh, iya, mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi berkah mah sekali lihat. Maaf. Masya Allah. Sudah, Pak, cukup, jangan bercanda. Ya, mah, insya Allah. Besok kesini lagi ya. Masya Allah. Nawar. Kurang. Bertahap lagi. Mulut, iman dulu. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu iman. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela. Jangan saling cela. Awas, jangan-jangan yang dicela kata Quran lebih baik daripada yang mencela. Tuh, antum tuh. Lihat baik-baik. Katanya sholatnya rajin. Katanya ikut sunnah, katanya ikut Quran. Lisan antum mencela, iman antum dipertaruhkan di situ. Antum gak ada akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah. Jangan bergibah, jangan bicarakan keburukan orang. Ada keburukan, kita doakan supaya berubah. Dorong dengan baik, dakwahi dengan lembut. Alhamdulillah, baik lisannya. Tangan, wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang yang curang. Orang yang sholat mustahil tangannya maksiat. Antum di kantor berapa kali tanda tangan proyek yang tidak jelas? Berapa kali menggunakan tangan antum untuk hal yang tidak pantas? Coba lihat. Masuk kantor. Pak, tanda tangan Pak. Apa ini? Uang kedatangan. Oh, kedatangan. Datang aja pakai uang. Berapa? 5 juta Pak. Maaf. Tangan tahiyat. Tidak akan pernah dipakai maksiat. Tarik. Masya Allah. Pak, 500 juta Pak. Saya istikharah dulu ya. Ada aja. Luar biasa. Tangan berakhlak tidak akan menghapus yang tidak diperkenankan. Teman-teman. Bagus. Sampai ujung kaki itu. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunda. Hamba Allah itu kalau jalan, jalannya tawadu. Antum kalau sombong berarti antum sedang tidak disebut sebagai hamba Allah. Enggak diakui antum. Mau sholatnya khusyuk, mau sholatnya sambil nangis, begitu jalan sombong. Masya Allah. Quran surah 31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Masya itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Kemarin gak punya motor, jalan ke masjid biasa aja. Sejak punya motor, putar komplek dulu. Akhi, ayo ke masjid, akhi ke masjid. Oh, Masya Allah. Cuman pengen kelihatan. Begitu akhi, tiang bruk. Sudah.
Haula wala quwata illa billah. Sudah ya? Cukup dulu ya. Ya, jadi kalau nanti kita bisa ibadahnya bagus, maka ciri utamanya maka timbullah kebaikan-kebaikan dalam perilaku kita. Apa indikatornya tadi? Tadi yang saya sebutkan di awal. Maka iman menguat, takwa menguat, kebaikan-kebaikan didapatkan. Nah, kita rindu ini teman-teman. Yuk, belajar dari salafus soleh. Salafus soleh itu orang-orang yang hidup dari masa Nabi sampai ke abad 2 Hijrah. Itu disebut dengan salaf. Orangnya baik, baik disebut dengan soleh. Dia ada 5 kebaikan di Quran. 1 tayyib. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib itu maksudnya baik secara fisik. Makanya kalau cari makan, cari yang dibutuhkan untuk kebaikan fisik. Namanya tayyib. Jelas ya? Kalau antum nanya orang Arab, kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya fisiknya baik. 2 khair, sifatnya yang baik. 3, kalau sifat diterjemahkan dalam perilaku disebut ma'ruf. Ya, khair Quran surah 3 ayat 110, ma'ruf Quran surah 3 ayat 104. Kalau kebaikan dikerjakan karena Allah namanya ihsan. Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau digabungkan 4 ini, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, jadi saleh namanya. Saleh, salaf generasi dulu yang saleh, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengikuti itu disebut dengan salafi pakai i di ujungnya. Di salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, tidak harus diklaim satu kelompok tertentu. Semua orang Islam yang berusaha mengikuti jejak orang dulu disebut dengan salafi namanya. Paham? Tayyib. Dari situ saya ingin mengajak, ayo kita sama-sama terapkan akhlak itu dalam kehidupan. Mereka berakhlak, mereka tumbuh dalam kebaikan. Lihat akhlaknya orang Ansor kepada Muhajirin. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10. Lihat akhlaknya para ulama, lihat akhlaknya para tabi'in. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i akhlaknya terhadap Imam Malik. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal akhlaknya terhadap Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana para ulama satu dengan yang lain menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka saya ingin mengajak melalui taklim malam ini. Sebelum sesi terakhir besok saya kemudian ada di Kota Baru Parahyangan. Ayo kita rindu dengan akhlak. Kita rindu. Sudah banyak majelis ilmu. Banyak pengetahuan disampaikan. Tapi dari yang banyak ini, akhlak yang masih kurang kita tampilkan dalam kehidupan. Dengan kajian ini saya tidak menginginkan kelompok-kelompok taklim saling mencela satu dengan yang lainnya. Lebih baik antum bersinergi. Kalau kita semua kompak jadi baik, kita akan membantu negara kita jadi lebih baik. Karena dalam Islam diajarkan matanya baik, telinga baik, lisan baik, sampai kaki baik. Kalau semua orang Islam di Indonesia baik sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka demi Allah saya katakan, negara kita pun akan jadi negara yang terbaik. Ayo kita kirim sinyal dari Bandung, mulai malam ini, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunjukkan pada dunia. Dari bumi pertiwi, dari kota Bandung lautan api, kita akan tunjukkan dari Bandung akan muncul cahaya-cahaya Islam dengan akhlak yang mulia insya Allah. Takbir.